Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati. NIM saya 1910416837. Kelas dari A1 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UTS bagian teori. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan peramalan? Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data masa lalu. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Di sini peramalan ada 3, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dari jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Selanjutnya, jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Selanjutnya, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Yaitu karena merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan, dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan di dalamnya agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut, maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif. Nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Di sini ada 2, yaitu peramalan kualitatif dan kuantitatif. Dari kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapatan salesman, pendapatan sales manager, pendapatan para ahli, dan survei konsumen. Dan selanjutnya, kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Nomor 5, jelaskan 8 tahap pada peramalan. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon untuk peramalan, yaitu apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, mengimplementasikan hasil-hasil peramalan. Yang kesembilan, memantau keandalan hasil peramalan.
Untuk jawaban kasus 1 dan kasus 2, nanti akan dikirim dokumen filenya. Mohon maaf jika ada kosakata atau kalimat ucapan yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih.